Pada artikel kami yang sebelumnya, yang kami tulis di official blog kami memprediksikan kalau Mio yang dibicarakan oleh kakek Hyogoro adalah sebuah petunjuk penting tentang akan adanya kekuatan baru Luffy di masa depan nanti. Menurut kami akan ada dua kemungkinan terkait kekuatan baru Luffy untuk mengalahkan Kaido yang berhubungan dengan Mio ini. Karena konon katanya Mio atau Wisdom King atau Raja Kebijaksanaan jumlahnya ada 5 dalam kepercayaan umat Buddha, maka kami pikir kekuatan baru Luffy nanti juga pasti akan berhubungan dengan angka 5. Mungkin nanti akan ada mode Gear 5 atau mungkin angka 5 terkait dengan jumlah mode Gear Force yang dikuasai oleh Luffy. Kami sendiri lebih prefer kalau 5 Mio adalah petunjuk akan adanya 5 mode Gear Force, bukan petunjuk akan adanya Gear 5. Alasannya akan kami jelaskan sebagai berikut. 5 Mio yang dikenal dalam kepercayaan umat Buddha yaitu Achala atau Fudo Mio, dikenal juga dengan julukan The Immovable One atau yang maha tak tergoyahkan, Trilokya Vijaya atau Gozanze Mio, dikenal juga dengan julukan The Conqueror of the Three Planes atau Sang Penakluk Tiga Alam, Kundali atau Gundari Mio, dikenal dengan julukan The Dispenser of Heavenly Nectar atau Sang Pemberi Kenikmatan Surgawi, Yamantaka atau Daitoku Mio, dikenal juga dengan julukan The Defeater of Death atau Sang Penakluk Kematian, dan yang terakhir Vajrayaksha atau Konoyasha Mio yang dikenal juga dengan julukan The Devourer of Demons atau Sang Pelahap Iblis. Nah, setelah kami amat-amati, mode-mode Gear Force Luffy yang sudah ditunjukkan sampai saat ini memiliki cukup banyak kemiripan dengan kelima Mio tadi. Fudo Mio yang dikenal dengan julukan The Immovable One atau yang tak tergoyahkan terdengar sangat pas disematkan kepada sosok Tankman, bukan? Dalam mode Tankman, wujud Gear Force Luffy terlihat sangat kuat dan kokoh seperti sebuah tank tempur. Tusukan pedangnya Charlotte Cracker saja tidak membuat wujud Tankman Luffy terdorong mundur barang sejengkal saja. Dalam wujud Tankman ini, tubuh Luffy benar-benar kokoh dan tidak tergoyahkan seperti semen 3 roda. Maksud kami seperti The Immovable One Fudo Mio. Lalu dalam mode paling dasar, mode Bonesman, Luffy tidak hanya bisa bertarung di darat, tetapi juga bisa terbang meliuk-liuk di udara. Meskipun mungkin terdengar agak memaksa, tetapi kami rasa mode Bonesman ini cocok untuk mewakili kekuatan dari Gozanze Mio yang dikenal juga dengan julukan The Conqueror of the Three Planes atau Sang Penakluk Tiga Alam. Karena pada kenyataannya, dalam mode Bonesman, Luffy tidak hanya bisa bertarung di satu alam, di alam darat saja, tetapi juga bisa bertarung di alam langit, alias terbang. Selanjutnya, wujud Gear Force yang pernah diperlihatkan oleh Luffy adalah mode Snake Man. Baik dalam kepercayaan umat Muslim maupun umat Nasrani, sosok iblis sering digambarkan dalam wujud seekor ular hitam. Maka dari itu, kami rasa mode Snakesman Luffy adalah perwujudan dari Konoyasha Mio yang dikenal juga dengan julukan The Devourer of Demons atau Sang Pelahap Iblis. Dengan demikian, masih tersisa 2 mode Gear Force lagi yang nantinya akan Luffy gunakan untuk menghadapi Kaido. Di mana 2 mode Gear Force tersebut merupakan perwujudan dari 2 Mio yang tersisa, yaitu The Defeater of Death atau Sang Penakluk Kematian Daitoku Mio dan The Dispenser of Heavenly Nectar atau Sang Pemberi Kenikmatan Surgawi Gundari Mio. Nah, wujud Gear Force yang mengadopsi Daitoku Mio sepertinya nanti akan dipakai oleh Luffy untuk menghadapi Kaido menjelang waktu subuh menurut waktu setempat. Dugaan kami ini berdasar pada ramalan Basil Hawkins di chapter 990 kemarin yang mengatakan kalau kesempatan hidup orang itu hingga besok pagi hanya 1%. Kami pikir orang itu yang dimaksudkan oleh Basil Hawkins adalah Monkey D. Luffy. Kesempatan hidup Luffy hingga besok pagi hanya 1%, lebih besar peluang matinya Luffy ketimbang peluang menangnya. Hal ini memang sangat wajar mengingat yang akan dia hadapi adalah makhluk terkuat di bumi, Kaido. Maka dari itu, Luffy butuh perwujudan dari Daitoku Mio, Sang Penakluk Kematian untuk bisa selamat dari ancaman 99% kematian ini. Yang jadi masalah sekarang, kira-kira seperti apa wujud Gear Force Daitoku Mio ini? Apa kekuatan spesialnya dan akan diberi nama apa? Nah, jika wujud paling kokoh Luffy, Tankman, mewakili yang maha tak tergoyahkan Fudo Mio, wujud amfibi Luffy yang bisa bertarung di darat dan di udara, Boneman, mewakili sang penguasa 3 alam, Gozanze Mio, dan wujud Snakeman Luffy, mewakili sang pelahap iblis, Konoyasha Mio, karena ular sering dikait-kaitkan dengan sosok iblis.
Maka kami pikir mode Gear Force Luffy yang mewakili sang penakluk kematian, Daitoku Myo, akan pas jika diberi nama Oxman atau mungkin Shadowman. Kenapa? Daitoku Myo sangat identik dengan banteng atau bull atau ox. Dalam beberapa karya seni digambarkan kalau Daitoku Myo duduk bersila di atas seekor banteng. Ada juga yang menggambarkan Daitoku Myo sebagai manusia berkepala banteng. Jadi jika memang salah satu mode Gear Force Luffy nantinya akan mengadopsi sosok Daitoku Myo, maka Oxman mungkin adalah pilihannya, atau Shadowman. Pada dasarnya, kecuali Fudo Myo, keempat Myo yang lain digambarkan memiliki setidaknya 3 pasang tangan. Karena rasanya kurang greget kalau Gear Force Luffy akan memiliki 3 kaki dan 3 tangan lalu diberi nama mode Spider-Man, maka kami pilih nama yang menurut kami lebih keren, yaitu Shadowman. Jadi nantinya Luffy tidak benar-benar memiliki 3 kaki atau 3 tangan seperti para Myo. Tetapi Luffy akan mampu membuat semacam ilusi optik yang membuat tangannya terlihat lebih banyak. Seperti saat dia menggunakan jurus Kong Origin. Dengan kata lain, Luffy Gear Force mode Shadowman ini adalah spesialisasi pengembangan dari jurus Kong Origin. Mirip-mirip seperti mode Snake Man yang merupakan spesialisasi dari Gomu Gomu no Killfurin atau Tankman yang mengambil spesialisasi kelenturan perut Luffy. Nah, jika Shadowman adalah mode Gear Force terakhir yang akan dipakai oleh Luffy untuk menghindari kemungkinan 99% kematian, maka satu mode Gear Force lagi yang tersisa akan menjadi yang paling banyak dipakai oleh Luffy selama bertarung melawan Kaido nanti. Dan mode Gear Force tersebut akan mengadopsi wujud atau kekuatan dari The Dispenser of Heavenly Nectar atau sang pemberi kenikmatan surgawi, Gundari Myo. Nah, Gundari Myo sangat identik dengan immortality, dengan keabadian. Jadi mungkin dalam Gear Force yang mengadopsi wujud Gundari Myo ini, Luffy akan mengobrak-abrik keabadiannya Kaido. Meskipun kami sendiri masih ragu apakah Kaido benar-benar abadi atau tidak. Nah, yang menarik dari sosok Gundari Myo ini, konon dia adalah penjelmaan dari Ratna Sambhava, satu dari 5 meditation Buddhas yang fokusnya adalah menghancurkan ketamakan dan keangkuhan. Tamak dan angkuh kan terdengar sangat Kaido banget tuh. Jadi pantaslah kalau mode Gear Force yang mengadopsi wujud Gundari Myo ini nantinya akan paling banyak dipakai untuk menghancurkan ketamakan dan keangkuhan Kaido. Lalu kira-kira apa nama yang pas untuk Gear Force Luffy mode ini? Jawabannya mungkin adalah Lion Man. Kenapa Lion Man? Karena tunggangan Ratna Sambhava adalah seekor kuda atau sepasang singa. Jadilah Gear Force mode Lion Man menurut kami akan menjadi mode Gear Force yang nantinya akan paling banyak dipakai oleh Luffy saat bertarung 1 lawan 1 melawan Kaido. Mode Lion Man ini akan secara spesialis mengembangkan jurus Leo Bazooka yang sempat dipakai oleh Luffy dalam mode Bone Man saat melawan Doflamingo di Dressrosa. Salah satu keunikan dari Leo Bazooka adalah pose serangannya yang mirip seperti Kamehameha. Jadinya, jurus-jurus yang berbasis Leo Bazooka dalam mode Lion Man nanti akan sesuai dengan pola penggunaan Invincible Haki Ryuo. Jurus-jurusnya akan berbasis Shockwave, pukulan-pukulan yang menghancurkan tanpa perlu kontak fisik langsung dengan tubuh lawan. Jika ingin mendengar pemaparan kami yang lebih lengkap tentang mode Lion Man ini, kalian bisa simak video kami yang terdahulu yang berjudul Final Form Luffy Gear Force Lion Man. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.